Teman-teman, kita bertemu dalam acara PPKM, Pola Pikir Koperasi Mulia. Di episode kali ini episode perdana, jadi masih asal-asalan dulu ya. Di episode ini kita akan bahas tentang pinjol. Oke? Dengerin sampai kelar ya, jangan sampai gagal paham kalau dengerinnya setengah-setengah. Oke, let's go. PPKM diberlakukan. Welcome to Satrio Mindset. Banyak banget kasus pinjol yang marak belakangan ini. Tentunya yang paling banyak dibicarakan adalah cara penagihannya yang serem katanya. DC-nya serem-serem. Yang dikejar itu bukan hanya yang ngutang aja. Yang dikejar itu orang lain juga. Kantornya ikut diteror. Keluarganya ikut diteror, kenalan-kenalannya, teman mainnya, semua diteror. Yaitu karena yang ngutang itu masukin nomor-nomor mereka. Jadinya ya kena lah. Apalagi pernah juga kejadian, saya alami ini, kenal aja kagak, ikut diteror. Nah ini yang sering kali membuat masalah. Dan banyak kasus juga di kalangan pinjol. Menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, ini asosiasinya pinjol Indonesia ya, kalau penagihannya sampai meneror, mengancam, bahkan menyebarkan data pribadi, itu adalah pinjol ilegal. Nah, saya juga nggak tahu kalau pinjol yang legal itu nagihnya sistemnya kayak apa. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman, boleh tulis di kolom komentarnya ya. Kita belajar bareng ini. Nah, balik lagi soal legal dan ilegal. Di Indonesia, pihak yang punya otoritas untuk memberikan izin pinjol adalah OJK. Menurut OJK, salah satu ciri-ciri dari pinjol yang ilegal itu mengirimkan pesannya melalui spam SMS. Mereka menawarkan pinjaman melalui SMS. Sebenarnya teman-teman gampang sih cari tahu tentang ini pinjol ilegal atau enggak, tinggal klik aja di websitenya OJK. Atau googling aja, ketik OJK Fintech terbaru, daftar fintech terbaru OJK akan muncul tuh di situ. Nah, waktu podcast ini dibuat ada sekitar 149 pinjol legal, banyak juga ya. Selain itu menurut OJK, pinjol yang ilegal yang nggak berizin ya, nggak terdaftar di OJK itu biasanya mereka mematok bunga itu tinggi banget, 4%. Lah, 4% kan kecil. Ntar dulu bos. 4% itu adalah bunga harian, bayangin. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ngutang di pinjol itu beda dengan di KSP atau mungkin di bank, beda banget. Bunganya itu pasti gede banget karena kalau KSP dan bank itu memakai hitungan bunganya itu per tahun, sedangkan pinjol itu per hari. Nah, jadi misalnya kalau kita utang dapat bunga 4% per hari, kalau rate-nya itu dibikin per tahun, hitung dari situ. Kaliin aja, sekitar 360 atau 365. Akan ketemu bunganya berapa coba? 1.440% sampai 1.460% per tahun. Wow, gede banget bos. Teman-teman nggak salah dengar tuh. Ribuan persen, 1000% per tahun. Saya nggak bisa ngebayangin itu utang bisa numpuk begitu gede, padahal pertamanya minjemnya kecil banget. Nah, itu kan pinjol yang ilegal, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang legal, berapa dong bunganya per hari? Oke, OJK menetapkan regulasi bunga pinjol legal yang terdaftar dan berizin di OJK itu antara 0,05% sampai 0,8% per hari. Ya kalau dibikin per tahun masih gede juga. Kaliin aja 360 ya sekitar 288% per tahun. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa mereka ngasih rate begitu tinggi? Kok beda sama KSP, beda sama bank? Ya karena teman-teman pernah dengar kan ungkapan high risk, high return. Nah ini juga berlaku dalam dunia hutang perhutangan pinjol ini. Nah di pinjol ini risiko dan returnnya semuanya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh sang pemberi pinjaman atau si pinjol ini, akan semakin tinggi juga return yang dia minta. Nah, dalam hal ini, risiko itu di-cover dengan tingginya bunga yang diberikan. Kalau kita membandingkan antara pinjol dengan KSP atau bank yang pinjamannya biasanya meminta kolateral, ya jelas nggak bisa. Kenapa? Karena KSP dan bank itu risikonya lebih rendah.
pinjaman yang diminta itu selalu disertai dengan kolateral. Nah, kalau tidak bisa bayar atau gagal bayar, ya sudah, kolateralnya disita oleh KSP maupun oleh bank. Makanya dari sisi si pengutang, mereka memiliki willing to pay, mereka memiliki keinginan kuat untuk membayar. Supaya apa? Asetnya tidak hilang disita oleh pemberi pinjaman. Nah, penilaian risiko bagi KSP maupun bank itu tidak hanya pada kolateralnya saja, tetapi juga pada kemampuan bayar. Jadi selalu sebelum orang mengajukan kredit, selalu diminta tentang kemampuan bayar. Nah, ini pun masih bisa dikategorikan. Misalnya, antara pegawai swasta dengan ASN, pihak koperasi atau KSP atau bank itu akan menilainya begini. Pegawai swasta itu berisiko lebih tinggi daripada ASN. Kenapa? Walaupun mereka bergaji sama lah, taruhlah gajinya sama. Tetapi pihak bank atau KSP selalu menilai bahwa ASN itu lebih aman dalam hal pembayarannya dibanding pegawai swasta. Kalau memang di masa-masa yang biasa saja, itu masih debatable lah ya. Tetapi ini terbukti pada masa-masa krisis seperti masa pandemi sekarang ini. Banyak sekali pegawai swasta yang mereka di layoff atau dirumahkan atau dipecat sehingga mereka tidak punya lagi pendapatan. Sehingga praktis hutangnya tidak terbayar. Dan ini menyebabkan gagal bayar atau NPL, non-performance loan. Sedangkan kita tidak pernah mendengar ASN yang di layoff selama pandemi ini. Jadi mereka tetap memiliki penghasilan dan cicilannya akan tetap lancar. Dalam hal ini, risiko bagi ASN lebih rendah dibanding pegawai swasta. Penilaian-penilaian ini dipakai antara kolateral maupun kemampuan bayar ini untuk menjaga atau memperminim risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman, dalam hal ini KSP atau bank. Sedangkan di pinjol, tidak ada semuanya itu. Selain tidak ada kolateral, juga tidak ada data peminjam yang memberi informasi tentang pendapatan mereka. Jadi jelas risiko pinjol itu semakin tinggi dalam hal ini. Bahkan kalau dibandingkan dengan pinjaman tanpa kolateral, tanpa jaminan, produk-produk tertentu KSP maupun bank yang tanpa jaminan juga ada. Tetap aja pinjol lebih berisiko. Karena apa? Di dalam pinjaman tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh KSP maupun dikeluarkan oleh bank, itu tetap meminta data kemampuan bayar dan data yang lengkap dari sang peminjam. Jadi jauh lebih aman. Nah, apalagi kalau pinjolnya ilegal. Wah, ini lebih berisiko lagi. Mereka menanggung gagal bayar yang sangat tinggi. Karena itu pinjol ilegal mematok bunga tinggi banget seperti yang kita bahas di awal tadi. Nah, pertanyaannya, lah kok bisa gitu ya? Oke, gini. Yang bikin beda antara pinjol legal dengan pinjol ilegal adalah yang legal itu mereka terdaftar di OJK. Jelas ya, tadi sudah disampaikan. Nah, mereka ini mendapat link dengan slik OJK. Slik OJK itu kalau kita kenal dulu adalah BI checking gitulah. Waktu itu BI masih sebagai fokus pengawasan ya, fungsi fokus pengawasan. Ada di BI waktu itu. Nah, itu samalah fungsinya, BI checking seperti itu. Nah, kalau ada orang pinjam di pinjol yang legal, kemudian gagal bayar, otomatis namanya akan terrecord di slik OJK. Jadi satu kali dia mengajukan lagi, pinjol-pinjol legal ini tidak akan memberi karena memiliki track record yang jelek. Kalau di BI checking itu BI checkingnya merah, jadi tidak akan mendapatkan kredit dari situ. Tetapi kalau di pinjol ilegal karena tidak berizin dan terdaftar di OJK, mereka nggak punya link untuk ke slik OJK. Jadi bayangin nih, ada orang yang pernah pinjam, gagal bayar. Utang di sana-sini juga gagal bayar. Dia NPL sejati lah pokoknya. Ya NPL mampus lah pokoknya ya. Nah, dia ini ngajuin pinjaman ke pinjol ilegal. Tetap diterima karena nggak ada data sama sekali tentang track record orang tersebut. Jadi risiko untuk kembali lagi bisa membayar itu sangat tinggi. Orang ini akan sangat sulit karena hutangnya di mana-mana numpuk dan macet, ini nambah hutang lagi. Jelas nggak bisa bayar. Nah, pinjol ilegal memberi hutang kepada orang-orang seperti ini. Makanya mereka mematok bunga yang sangat tinggi. Nah, sekarang ngerti kan kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke, itu pembahasan kita tentang pinjol. Saya tidak menunjuk salah satu pinjol tertentu, baik itu legal maupun ilegal. Saya hanya memberikan pola pikir.
Karena ini adalah acara Pola Pikir Koperasi Mulia. Sampai ketemu di PPKM selanjutnya. KSP Mulia, menabur, bekerja, menuai hasil.